Mertuaku mengirim pesan, kami tahu kamu sudah menghabiskan 100 juta untuk renovasi rumah kami, tapi iparmu tidak menginginkanmu hadir di acara tasyakuran. Aku hanya membalas singkat, oke. Tapi siapa sangka, saat acara itu dimulai, hal yang terjadi membuat mereka semua terkejut. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Naura Adinda Putri, atau cukup dipanggil Naura. Aku bukan perempuan yang lahir dalam keluarga kaya, namun aku selalu percaya bahwa ketulusan dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Dari kecil, aku belajar menghargai setiap tetes keringat, setiap sen yang diperoleh dengan susah payah, dan setiap kebaikan yang diberikan dengan hati. Aku percaya, meski dunia kadang dingin dan penuh persaingan, ketulusan akan selalu menemukan jalannya, meski jalannya kadang terjal dan berliku. Aku menikah dengan seorang pria yang sangat kucintai, Bima. Suamiku bukan hanya pendamping, tapi juga sahabat yang selalu mendukung mimpiku. Dari awal pernikahan, aku menyadari satu hal, keluarga adalah fondasi yang harus dipelihara dengan kesabaran, pengertian, dan, yang paling sulit, ketulusan tanpa pamrih. Dan keluargaku sekarang adalah keluarga mertuaku, orang tua dari Bima, yang selama ini selalu kuanggap seperti orang tua sendiri. Sejak awal menikah, aku ingin menunjukkan rasa hormat dan sayangku pada mereka. Bukan dengan kata-kata semata, tapi dengan tindakan nyata. Rumah mertuaku, meski sudah kokoh dan nyaman, memiliki sudut-sudut yang kusadari bisa lebih hangat, lebih indah, lebih mencerminkan kasih sayang. Dari dinding yang mulai pudar warnanya, hingga lampu yang redup dan perabot yang tampak lelah, aku melihat peluang untuk membuat rumah itu menjadi tempat yang lebih hidup dan nyaman. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan setiap detail renovasi. Mulai dari memilih cat dengan warna yang hangat namun elegan, memilih lampu yang bisa memberikan cahaya lembut di malam hari, hingga menata interior dengan perpaduan tradisi dan modern. Bahkan aku rela membuka tabungan pribadiku, 100 juta rupiah, untuk membeli bahan dan membayar tukang terbaik. Hatiku bergetar setiap kali memikirkan senyum bahagia mereka saat melihat rumah baru mereka. Kupikir, itu akan menjadi hadiah terindah yang bisa kuberikan. Bukan sekadar bangunan, tapi cinta yang kucurahkan dalam setiap sudut rumah itu. Di pagi hari yang hangat itu, aku berdiri di depan rumah mertuaku, tangan terlipat di depan dada, menatap dinding yang akan segera kusulap menjadi karya kecil penuh cinta. Angin menyejukkan pipiku, namun dadaku berdebar bukan karena takut, melainkan karena harap yang menggantung. Harap yang sederhana. Aku ingin mereka bahagia, aku ingin mereka merasa dihargai, aku ingin ketulusanku dilihat, setidaknya dengan senyuman, ucapan terima kasih, atau pelukan hangat. Bukankah itu yang diinginkan setiap orang ketika memberikan yang terbaik dari hatinya? Namun, di balik semua perencanaan dan semangatku, ada rasa cemas yang tak bisa kulenyapkan. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah ketulusanku akan diterima sebagaimana mestinya, atau justru diabaikan? Rasanya aneh memikirkan hal itu, karena aku selalu percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Tapi entah mengapa, firasat halus itu tetap hadir, seperti bayangan yang menunggu waktunya untuk menampakkan diri. Meski begitu, aku menepis kekhawatiran itu. Aku menegakkan punggung, menarik napas panjang, dan melangkah ke dalam rumah. Suasana masih sunyi, hanya terdengar suara tukang yang tengah menyiapkan peralatan. Sejenak aku menutup mata, membayangkan rumah ini kelak dipenuhi tawa dan cerita keluarga, aroma masakan hangat, dan percakapan yang membuat hati terasa lengkap. Semua itu akan terwujud, aku yakin. Dan aku, Naura Adinda Putri, tak akan menyerah untuk membuat mimpi itu menjadi nyata. Karena aku percaya, ketulusan yang dibarengi kerja keras akan selalu meninggalkan jejak, bahkan jika dunia terkadang tampak tak adil. Hari-hari berikutnya terasa seperti aliran sungai yang deras, memaksa aku mengikuti arus tanpa jeda. Pagi, siang, dan malam aku habiskan di rumah mertuaku, memastikan setiap detail renovasi berjalan sesuai rencana. Setiap langkah terasa menantang, namun aku tidak pernah mundur. Aku ingin ini sempurna, bukan untuk menunjukkan siapa aku,
tapi untuk menyampaikan rasa sayang yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tukang-tukang datang satu persatu. Ada yang cekatan, ada yang lambat, ada yang tanpa acuh pada pekerjaannya. Awalnya aku merasa kesal, bahkan hampir meledak ketika seorang tukang menunda pekerjaan karena alasan sepele. Namun, aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mengingat tujuan awalku. Ketulusan, bukan emosi sesaat. Aku berbicara dengan lembut, memberi arahan jelas, sambil tetap menjaga senyum agar suasana tetap hangat. Sesekali aku menolong mereka sendiri, membawa ember cat, membersihkan debu, atau menata perabot agar mereka bisa bekerja lebih cepat. Mengatur semua ini bukanlah perkara mudah. Setiap hari aku harus memastikan cat yang digunakan sesuai warna yang kupilih, lampu yang dipesan datang tepat waktu, dan furnitur yang seharusnya dipasang hari ini tidak tertunda karena kesalahan tukang. Ada beberapa malam aku terjaga hanya untuk memeriksa katalog online, memastikan kualitas bahan, dan membandingkan harga agar tetap sesuai anggaran. 100 juta rupiah yang kuberikan terasa berat di kantongku, namun hatiku berkata bahwa ini adalah investasi cinta, bukan sekadar uang. Selain urusan material, aku juga harus menghadapi dinamika rumah tangga mertuaku. Mertua, meski hangat, kadang memberi komentar yang membuatku ragu. Hati-hati, Naura, jangan terlalu berlebihan. Rumah ini sudah cukup nyaman. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun membuat hatiku tersentak. Aku tahu mereka peduli, tapi aku juga ingin rumah ini memiliki sentuhan pribadiku. Dengan lembut aku menjawab, "Bunda, aku hanya ingin ini menjadi rumah yang hangat dan nyaman untuk semua." Kata-kata itu kulontarkan dengan senyum, meski di dalam hatiku bergetar, bertanya apakah mereka benar-benar akan menghargai usahaku. Di sisi lain, Bima selalu menjadi sandaran. Setiap malam, ia datang memeriksa perkembangan, sesekali ikut menata perabot, atau sekadar memelukku dan berkata, "Naura, rumah ini akan luar biasa karena kamu yang mengerjakannya. Jangan khawatir soal apa yang orang lain pikirkan." Kata-kata itu bagai obat yang menenangkan luka kecil di hatiku, membuatku tetap tegar dan semangat. Aku merasa beruntung memiliki suami yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga percaya pada kemampuanku. Meskipun penuh tantangan, ada momen-momen kecil yang membuatku tersenyum sendiri. Ketika kuletakkan lampu hias di ruang tamu dan melihat cahaya hangatnya menembus tirai, aku merasa rumah itu mulai bernapas, mulai memiliki jiwa. Ketika bunga segar yang kuatur di meja makan mekar sempurna, aku merasa ada sedikit keajaiban yang lahir dari tanganku sendiri. Setiap detil yang tersusun rapi adalah bukti kerja keras dan ketulusan yang aku curahkan tanpa pamrih. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pada suatu hari, tukang utama yang harus memasang lantai marmer datang terlambat hampir 2 jam. Aku berdiri di depan rumah, menatap jam di pergelangan tangan, merasakan ketegangan menumpuk di dada. Aku ingin menegur, tapi sadar bahwa kemarahan hanya akan memperburuk suasana. Aku mengambil napas panjang, menenangkan diri, dan memanggilnya dengan suara tenang tapi tegas. "Pak, mari kita selesaikan pekerjaan hari ini. Semua orang menunggu hasil yang terbaik." Nada suaraku tegas, tapi tidak menyakitkan. Ia menunduk, mengangguk, dan segera bekerja dengan lebih cepat. Sekecil apapun kendala, aku selalu berusaha mengubahnya menjadi pelajaran. Kesabaran adalah kunci untuk hasil yang sempurna. Hari-hari berikutnya terasa seperti maraton tanpa akhir. Aku sering merasa lelah hingga lutut nyaris gemetar, tapi semangatku tidak pernah padam. Aku menyiapkan kopi hangat untuk para tukang, menyiapkan makan siang agar mereka tidak kelelahan, bahkan membersihkan puing-puing debu yang berserakan agar rumah tetap nyaman. Aku tahu ini bukan pekerjaan ringan, namun setiap tetes keringat yang jatuh kuberikan dengan ketulusan. Aku ingin mereka merasakan kehangatan, bukan sekadar rumah yang indah. Di tengah kesibukan itu, aku sempat menatap foto pernikahan kami, tersenyum sambil meneteskan air mata kecil. Betapa indahnya perjalanan kami sampai di titik ini, betapa banyak hal yang harus dilewati untuk bisa berdiri di sini, di tengah rumah yang akan segera menjadi simbol cinta dan ketulusan. Aku membayangkan momen ketika keluarga akan menginjakan kaki di rumah yang telah kubenahi, senyum mereka, decak kagum mereka, bahkan sekadar ucapan terima kasih yang hangat. Itu menjadi bahan bakar semangatku. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh. Aku mencoba menepisnya,
Tapi firasat itu selalu hadir di sudut hatiku. Kadang aku membayangkan, apa jadinya jika pengorbananku ini tidak dihargai? Apa jadinya jika semua kerja keras ini dianggap sepele? Rasa cemas itu seperti bayangan yang selalu mengintai, meski aku berusaha tersenyum dan tetap tegar. Di akhir hari, ketika semua pekerjaan selesai sementara waktu, aku berdiri di depan rumah, menatap cahaya senja yang merayap melalui jendela. Rumah itu tampak berbeda, lebih hangat, lebih hidup. Aku tersenyum sendiri, menepuk pundakku, dan berbisik, "Naura, ini baru permulaan. Ketulusanmu akan terlihat suatu hari nanti." Namun, tanpa kusadari, rasa cemas itu terus mengintai, menunggu waktunya untuk menimbulkan luka yang lebih dalam. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, kerja keras, ketulusan, dan harapan yang membuncah. Aku mulai merasa rumah ini bukan hanya sekadar bangunan, tapi perpanjangan dari diriku sendiri. Setiap dinding, setiap lampu, setiap hiasan adalah bukti dari cinta yang tak terlihat. Dan aku berharap, ketika saatnya tiba, semua yang kulakukan akan diterima dengan hangat. Tapi, harapan itu perlahan digerus oleh kenyataan yang akan datang, kenyataan yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari terakhir renovasi terasa bagai napas terakhir sebuah perjalanan panjang yang melelahkan, namun penuh kepuasan. Aku berdiri di tengah rumah mertuaku, memandangi setiap sudut yang telah kupoles dengan penuh ketelitian. Rasanya seperti melihat lukisan yang perlahan hidup di depan mataku. Dinding-dinding yang sebelumnya kusam kini bersinar hangat, dipenuhi warna krem lembut yang memantulkan cahaya senja dengan elegan. Lantai marmer yang dipasang tukang dengan telaten memantulkan cahaya lampu yang baru kugantung, menimbulkan ilusi ruang yang lebih luas, seakan rumah itu ingin menyambut setiap pengunjung dengan pelukan yang hangat. Aku menatap perabot satu persatu. Sofa baru di ruang tamu, kursi makan yang telah kupilih dengan cermat, rak buku dengan susunan yang rapi, hingga lampu gantung yang menebarkan cahaya lembut, semuanya menampilkan harmoni yang sempurna. Bahkan hal-hal kecil seperti vas bunga dan hiasan dinding mendapat perhatian khusus. Aku ingin rumah ini bukan hanya terlihat indah, tapi juga terasa nyaman. Seolah setiap orang yang melangkah masuk akan langsung merasakan cinta yang mengisi setiap sudutnya. Tangan ini tak pernah berhenti bergerak. Aku mengecat sudut-sudut terakhir, menata bantal dengan simetri sempurna, dan memeriksa kembali lampu-lampu agar cahaya jatuh tepat di tempat yang seharusnya. Sesekali aku berhenti sejenak, menatap karya tanganku sendiri, dan merasakan kebanggaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah bukti ketulusan dan dedikasi yang kulaburkan tanpa pamrih. Namun, di balik kepuasan itu, ada firasat halus yang membuat dadaku sesak. Ketika memeriksa jendela di kamar utama, aku merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, seakan udara membawa pesan yang tak kasat mata. Aku menggeleng, menepis pikiran itu, mencoba menenangkan hati. "Naura, jangan terlalu cemas. Semua akan baik-baik saja. Ini rumah, bukan medan perang," ucapku pelan pada diri sendiri. Tapi tetap saja, rasa khawatir itu bersembunyi di sudut hatiku, menunggu saatnya untuk muncul ke permukaan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyiapkan detil terakhir untuk kenyamanan tamu. Meja makan dihias dengan taplak baru berwarna lembut, lilin-lilin diletakkan di tempat yang strategis untuk menimbulkan suasana hangat, dan aroma bunga segar diatur agar menyebar merata ke seluruh ruangan. Aku bahkan memikirkan jalur lampu otomatis, agar tamu yang datang pada malam hari merasa nyaman, dan tidak tersesat dalam kegelapan. Segala sesuatu dilakukan dengan hati-hati, penuh cinta, seakan setiap gerakan tanganku menyalurkan pesan tersirat, "Kau diterima di sini, kau dihargai, kau dicintai." Suamiku, Bima, datang membawa sekeranjang makanan ringan sebagai bentuk dukungan. Ia tersenyum melihatku sibuk, tanganku penuh dengan sapu dan kain lap. "Naura, lihatlah hasilnya. Rumah ini luar biasa," ujarnya sambil memelukku dari belakang. Aku menoleh, tersenyum, dan merasakan hangatnya pelukan itu menenangkan seluruh lelahku. "Semoga mereka juga merasa seperti itu, Bima," jawabku pelan, suara bergetar karena campuran harapan dan ketegangan. Hari berikutnya, aku menata dapur dengan cermat. Peralatan baru sudah terpasang, rak-rak rapi, dan sudut-sudut yang biasanya terlupakan kini mendapatkan perhatian ekstra. Aku bahkan menyiapkan tempat khusus untuk minuman dan camilan,
berharap tamu akan merasa disambut dengan hangat begitu mereka memasuki dapur. Setiap benda memiliki posisi yang tepat, setiap detail diperhitungkan. Aku merasa puas, namun di dalam hati, rasa cemas itu tetap hadir seperti bayangan yang tak bisa dijinakkan. Sore itu, aku duduk sejenak di sofa ruang tamu, menatap lampu yang menebarkan cahaya lembut. Aku membayangkan momen ketika keluarga mertuaku masuk ke rumah ini. Senyum mereka, ucapan terima kasih, bahkan decak kagum kecil sekalipun akan menjadi hadiah terindah. Hatiku berdebar dalam campuran harapan dan kegembiraan. Aku ingin mereka merasakan semua yang kurasakan saat menata rumah ini. Kehangatan, kenyamanan, dan ketulusan yang murni. Namun, di sela-sela kebahagiaan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ipar laki-lakiku. Aku membuka pesan itu dengan senyum yang masih tersisa, berharap menemukan kata-kata hangat, ucapan terima kasih, atau sekadar tanda bahwa usaha dan pengorbananku dihargai. Tapi apa yang kulihat justru membuat tubuhku membeku. Pesan itu singkat, dingin, dan menusuk. Kami tidak ingin kehadiranmu di acara tasyakuran rumah baru kami. Dunia seakan berhenti sejenak. Napasku tercekat, tangan gemetar memegang ponsel. Aku menatap layar itu lagi, memastikan mataku tidak menipu. Namun tidak, pesan itu nyata. Rasa sakit menusuk ke ulu hati, bercampur dengan kemarahan dan kekecewaan yang begitu dalam. Seluruh pengorbananku, setiap tetes keringat dan air mata, seakan dibalas dengan satu kalimat dingin yang menghapus semua harapan. Aku berdiri perlahan, menatap rumah yang baru saja kusempurnakan. Lampu-lampu bersinar lembut, dinding-dinding tampak hangat, dan bunga-bunga segar masih menebarkan aromanya. Semua terlihat sempurna. Tapi di dalam hatiku, ada kehampaan yang besar. Seakan rumah ini tidak lagi milikku, seakan ketulusan yang kuberikan tidak pernah ada artinya bagi mereka. Bima mencoba menenangkanku, namun aku hanya menunduk, menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Naura, jangan terlalu sedih. Mereka mungkin belum mengerti niatmu, katanya lembut. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Kata-katanya menenangkan sedikit, tapi luka yang menusuk hatiku tidak bisa dihapus begitu saja. Di malam itu, aku duduk di kamar, menatap rumah yang kini terasa hening. Semua perabot sudah tersusun rapi, lampu menyala lembut, dan aroma bunga masih menyelimuti ruang. Tapi hatiku terasa berat, seperti beban yang terlalu besar untuk ditanggung seorang diri. Aku menangis dalam diam, mengingat semua kerja keras yang telah kulakukan, semua pengorbanan yang kuberikan, dan harapan yang kini hancur begitu saja. Namun, di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai menyala di dalam hatiku, sebuah percikan tekad. Aku menyadari satu hal, ketulusan tidak selalu dibalas dengan kebaikan, dan uang, seberapa banyak pun, tidak bisa membeli kasih sayang. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak harus terus menjadi korban. Ada cara lain untuk menunjukkan bahwa ketulusanku memiliki nilai, bahwa setiap tindakan yang kulakukan tidak boleh dianggap remeh. Aku menghela napas panjang, menatap jendela kamar yang menampilkan cahaya remang-remang malam. Naura, ini belum berakhir. Aku akan menemukan caraku sendiri, bisikku pada diri sendiri. Kata-kata itu terdengar tegas, penuh tekad, meski masih diselimuti rasa sakit. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan ketulusan dan kerja kerasku dihina begitu saja. Hari itu, aku menutup mata dengan berat, memeluk bantal, dan membiarkan air mata mengalir. Tapi di dalam hatiku, tekad sudah mulai tumbuh. Sebuah tekad yang akan mengubah kesedihan menjadi kekuatan, rasa sakit menjadi strategi, dan ketulusan menjadi senjata yang tak terlihat. Rumah ini mungkin menjadi saksi bisu penderitaan dan pengorbananku, tapi juga akan menjadi medan di mana aku menunjukkan bahwa setiap orang yang meremehkan ketulusan akan menyadari nilainya dengan cara yang tak terduga. Dan aku, Naura Adinda Putri, berjanji pada diri sendiri, ketulusan yang dibalas dingin ini tidak akan sia-sia. Suatu hari, semua yang menolak kehadiranku akan menyadari bahwa cinta dan dedikasi yang tulus memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan kekuatannya. Pagi itu, rumah mertuaku tampak tenang, dengan cahaya matahari yang menembus tirai, menciptakan pola-pola hangat di lantai ruang tamu. Di luar, burung-burung bernyanyi riang, seakan dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam hatiku,
Suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa kugambarkan. Setelah sehari sebelumnya menuntaskan hampir seluruh renovasi, aku berharap hari ini akan menjadi hari di mana pengorbananku sedikit dihargai. Hanya sebuah senyuman, kata-kata hangat, atau sekadar ucapan terima kasih. Itu saja. Bukankah itu sesuatu yang wajar ketika seseorang memberi dengan sepenuh hati? Aku menyalakan ponselku, berniat mengabari suamiku bahwa hampir semua pekerjaan sudah selesai. Tanganku gemetar ringan, bukan karena lelah semata, tapi karena campuran harapan dan rasa penasaran. Layar ponsel menyala, menampilkan deretan notifikasi yang biasa. Namun satu pesan masuk membuat napasku tercekat. Dari ipar laki-lakiku. Aku menatap layar itu, mencoba tersenyum, berharap kata-kata hangat muncul. Tapi tidak. Pesan itu singkat, tanpa basa-basi, dan dingin hingga menusuk tulang. Kami tidak ingin kehadiranmu di acara tasyakuran rumah baru kami. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana. Hanya satu kalimat, namun menyimpan beban yang begitu berat. Rasanya seperti pisau yang menembus dada tanpa peringatan. Seluruh tubuhku membeku, tangan yang memegang ponsel seakan kehilangan kekuatan. Aku menatap layar lagi, memastikan bukan mataku yang menipu. Tidak, pesan itu nyata. Tepat seperti yang tertulis di layar. Penolakan yang tegas, tanpa kompromi, tanpa alasan, tanpa empati. Hati ini terasa hancur. Semua pengorbanan, semua tetes keringat yang jatuh selama berhari-hari, semua uang yang kucurahkan untuk membuat rumah ini sempurna, seakan dibuang begitu saja. Rasanya tidak adil. Aku duduk di sofa, menunduk, menutupi wajah dengan tangan, dan membiarkan air mata pertama mengalir. Suara sunyi rumah yang sebelumnya terasa hangat kini berubah menjadi dingin, seakan menertawakan luka yang kurasakan. Bima datang dari dapur, membawa secangkir teh hangat. Ia tersenyum lembut, tetapi matanya menunjukkan kecemasan. "Naura, kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh perhatian. Aku menggeleng, menatap cangkir di tangannya, tapi tidak sanggup berkata sepatah kata pun. Suamiku duduk di sampingku, memelukku, mencoba menenangkan gelombang emosi yang menghantamku. Tapi pelukan itu tidak cukup untuk menyingkirkan rasa sakit yang begitu dalam. Kenapa mereka bisa begitu? Begitu dingin? Bisikku, suaraku bergetar di antara desahan napas. Aku hanya ingin mereka bahagia, Bima. Aku ingin rumah ini menjadi hadiah kecil untuk mereka. Aku tidak meminta lebih, hanya senyuman, ucapan terima kasih, tapi mereka menolak kehadiranku begitu saja. Bima menatapku, matanya menenangkan. "Naura, aku tahu ini menyakitkan. Tapi percayalah, ini bukan cerminan siapa dirimu atau seberapa besar ketulusanmu. Kadang orang tidak bisa menghargai niat baik orang lain." Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku. Tapi aku tidak ingin menenangkan diri. Aku ingin menangis, ingin marah, ingin menjerit, ingin mengungkapkan semua luka yang menumpuk selama ini. Aku berdiri, berjalan ke ruang tamu, menatap setiap sudut rumah yang baru saja kusempurnakan. Lampu gantung menebarkan cahaya hangat, bunga-bunga segar masih menebarkan aroma yang menenangkan, dan setiap perabot tampak rapi, sempurna. Tapi di balik keindahan itu, hatiku terasa hampa. Semuanya indah, tapi semua itu seakan sia-sia, karena orang yang kupedulikan tidak bisa melihat nilai ketulusan ini. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan pesan dingin itu terus menghantui. Kata-kata sederhana itu, "Kami tidak ingin kehadiranmu di acara tasyakuran rumah baru kami," berulang di kepala, menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Seolah seluruh ketulusan dan kerja kerasku diabaikan, seolah aku hanya bayangan yang tak diinginkan. Hari itu terasa panjang. Aku mencoba melanjutkan pekerjaan kecil, menata beberapa aksesori terakhir, membersihkan debu yang tersisa, tapi setiap gerakan terasa berat. Rasanya seperti menatap sebuah karya yang indah, namun tidak ada yang menghargainya. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir logis, tapi luka yang kurasakan terlalu dalam untuk diabaikan. Di tengah rasa sakit itu, ada perasaan lain yang mulai muncul, campuran antara marah dan tekad. Aku menyadari bahwa ketulusan tidak selalu dibalas dengan penghargaan, dan uang tidak bisa membeli cinta atau rasa hormat. Tapi aku juga menyadari sesuatu yang penting,
Aku tidak harus terus menjadi korban. Aku memiliki akal, aku memiliki kecerdikan, aku memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ketulusanku tidak boleh diremehkan. Aku menatap sekeliling rumah, menatap setiap lampu, setiap sensor yang terpasang, dan setiap sistem otomatis yang baru saja ku selesaikan. Otakku mulai bekerja, merancang skema yang tak terduga. Aku tahu, jika semua dibiarkan begitu saja, mereka akan terus meremehkan ketulusanku. Tapi jika aku menggunakan kecerdikanku dengan hati-hati, aku bisa mengubah situasi ini. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan strategi yang membuat mereka sadar bahwa ketulusanku memiliki nilai yang tak bisa diabaikan. Bima menatapku, seakan membaca pikiran yang mulai terbentuk. "Apa yang kau pikirkan, Naura?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis, mata masih basah oleh air mata, tapi ada cahaya tekad yang muncul di dalamnya. Aku akan menunjukkan bahwa ketulusan ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka akan menyadari, bukan karena kata-kata atau permintaan maaf, tapi karena aku tahu cara yang tepat untuk membuat mereka mengerti. Jawabku, suaraku mantap meski hati masih bergetar. Sejak pesan itu masuk, dunia yang sebelumnya terasa hangat kini berubah menjadi medan yang menuntut strategi. Aku menutup mata malam itu, memeluk bantal, tapi tidak untuk menangis lagi. Aku mulai merancang balasan yang cerdas dan elegan. Sistem rumah pintar yang kupasang bukan hanya untuk kenyamanan, tapi kini akan menjadi alat yang menunjukkan ketegasan tanpa kekerasan. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak menerima pesan itu, rasa sakit tidak lagi sepenuhnya mendominasi. Ada harapan lain, harapan yang berbeda, harapan untuk membuktikan bahwa ketulusan memiliki cara sendiri untuk diperhitungkan. Dan di malam yang sunyi itu, aku berbisik pada diriku sendiri, "Naura, ini belum berakhir." Mereka akan melihat bahwa ketulusanku memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dan ketika saatnya tiba, semua yang meremehkan akan menyadarinya. Pesan dingin itu mungkin menghancurkan hatiku sementara, tapi ia juga menyalakan percikan yang akan menjadi api tekad. Ketulusan yang dibalas dengan pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan sia-sia. Aku tahu, jalan keadilan dan pengakuan mungkin panjang, tapi aku siap menempuhnya dengan cerdas, penuh perhitungan, dan tanpa kehilangan martabat. Hari itu terasa berat. Rumah yang sebelumnya kubayangkan sebagai simbol cinta dan ketulusan kini terasa asing, dingin, bahkan seperti saksi bisu dari pengkhianatan yang kualami. Aku, Naura Adinda Putri, berdiri di tengah ruang tamu dengan mata yang sembab, menatap dinding yang dulu kucat dengan penuh cinta, melihat lampu gantung yang kupasang sendiri, dan menghitung setiap sudut yang kusempurnakan dengan ketelitian yang tak kenal lelah. Semua tampak sempurna di mata dunia, namun di hatiku, rasanya hampa. Aku menatap ponsel di tanganku, pesan yang kubaca kemarin masih terngiang jelas di telingaku. "Kami tidak ingin kehadiranmu di acara tasyakuran rumah baru kami." Satu kalimat itu menghancurkan semua harapan yang kubangun selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sakitnya bukan sekadar ditolak, tapi karena ketulusanku, pengorbananku, dan bahkan cinta yang kulaburkan, dianggap sepele. Aku merasa seperti bayangan yang tak diinginkan, seseorang yang hadir tanpa dihargai. Duduk di sofa, aku menundukkan kepala, membiarkan air mata mengalir bebas. Aku menangis bukan hanya karena penolakan itu, tapi karena rasa ketidakadilan yang membuncah di dada. Setiap detik yang kulewati untuk menata rumah ini, setiap malam yang kulalui tanpa tidur hanya untuk memastikan semua sempurna, terasa tak berarti. Aku merasa lelah, hancur, dan sendirian. Bima mencoba mendekatiku, duduk di sampingku, memegang tanganku dengan lembut. "Naura, aku tahu ini menyakitkan, tapi kau kuat. Kau selalu kuat," katanya. Suaranya hangat namun tidak bisa sepenuhnya menghapus luka yang kurasakan. Aku menunduk, menggigit bibir, mencoba menahan isak. Aku ingin menjerit, ingin menumpahkan semua amarah, tapi aku sadar bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini saat itu. Hari-hari berikutnya, aku mengurung diri di kamar. Aku menatap langit-langit, membiarkan pikiranku mengembara pada setiap momen ketika aku menata rumah. Setiap sapuan kuas, setiap lampu yang kugantung, setiap perabot yang kucocokkan dengan teliti, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan. Rasanya sakit, begitu dalam hingga terasa menembus tulang. Aku menangis di malam hari, menyelimuti diri dengan selimut,
membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Namun di balik kesedihan yang begitu mendalam itu, ada hal yang mulai tumbuh perlahan, sebuah percikan tekad. Aku menyadari bahwa menangis dan bersedih memang wajar, tapi menangis saja tidak akan mengubah kenyataan. Aku harus menemukan cara untuk menjaga martabatku, cara untuk memastikan bahwa ketulusanku tidak diabaikan begitu saja. Aku mulai memeriksa rumah dengan mata yang berbeda. Setiap lampu, sensor, dan sistem otomatis yang baru saja kuselesaikan untuk kenyamanan keluarga, kini kupikirkan untuk tujuan lain. Aku mengingat setiap fitur yang kupasang, lampu otomatis, alarm, sensor gerak, dan sistem keamanan yang terhubung ke ponselku. Semuanya terlihat sederhana, tapi di tangan yang tepat, bisa menjadi alat yang menunjukkan bahwa ketulusanku memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Malam-malam itu, aku duduk di meja kerja, menulis catatan, membuat sketsa, dan merancang strategi. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan kepala dingin dan perhitungan yang cermat. Aku menulis setiap kemungkinan, meneliti setiap skenario, memikirkan cara agar mereka merasakan ketidaknyamanan yang pantas, tanpa menyakiti siapapun. Aku ingin balasannya cerdas, elegan, dan penuh pelajaran. Aku ingin mereka sadar bahwa ketulusanku bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Di tengah kesedihan itu, aku juga memikirkan Bima. Aku tidak ingin melibatkan suamiku dalam rencana ini. Ia cukup menjadi sandaran emosionalku, tanpa harus terbawa dalam konflik ini. Aku ingin ini menjadi urusanku sendiri. Cara aku menunjukkan bahwa aku mampu menegakkan martabat, menjaga harga diri, dan membuktikan bahwa ketulusan bisa bersinar, meski dibalas dingin. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, kesedihan, tangisan, dan perencanaan diam-diam. Setiap kali aku melihat rumah yang kusempurnakan, rasa sakit itu kembali menghantam, tapi juga mengingatkanku pada tujuan yang lebih besar. Aku tidak hanya merancang balasan, aku merancang cara untuk menegaskan bahwa ketulusan tidak boleh dihina, bahwa setiap pengorbanan yang diberikan dengan cinta memiliki nilai yang harus dihargai. Aku sering duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang gelap, bintang-bintang yang berkelip jauh di sana seolah memberi pesan diam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang sakit, sambil menulis catatan strategi di buku kecil. Ini bukan tentang membalas dendam, kataku pada diri sendiri. Ini tentang menunjukkan bahwa aku punya harga diri, bahwa ketulusanku tidak bisa diremehkan. Bima kadang duduk di sampingku, tidak banyak bicara, hanya menatapku dengan penuh pengertian. Aku menghargai kehadirannya, tapi aku tahu ini adalah perjalanan yang harus kulalui sendiri. Air mata tetap jatuh, tetapi kini ada campuran tekad di dalamnya. Aku menyadari bahwa kesedihan ini bukan sekadar luka, tapi bahan bakar untuk strategi yang akan kulaksanakan. Suatu malam, ketika rumah benar-benar sunyi, aku menyalakan semua lampu, memeriksa sensor, mencoba berbagai skenario yang mungkin terjadi. Aku membayangkan tamu-tamu datang dan merasakan ketidakteraturan yang kutanam dengan cermat melalui sistem rumah pintar. Aku tersenyum tipis, merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa sakit yang dulu melumpuhkan kini berubah menjadi kekuatan. Aku menulis rencana rinci di buku catatanku. Alarm palsu, lampu berkedip secara acak, pintu yang terkunci otomatis, suara misterius yang muncul di waktu tertentu, dan sensor gerak yang akan membuat tamu merasa panik sejenak. Semua ini akan terjadi ketika mereka menganggap rumah ini kosong, dan aku tidak akan berada di sana secara langsung. Semua akan tampak alami, tapi sebenarnya semuanya dirancang dengan cermat oleh tanganku. Setiap malam aku meninjau kembali rencana itu, menyempurnakan setiap detail. Aku memastikan tidak ada yang bisa terluka, hanya rasa malu dan panik kecil yang akan muncul. Aku ingin ini menjadi pelajaran bagi mereka, bukan sekadar hukuman. Aku ingin menunjukkan bahwa ketulusan memiliki kekuatan, bahwa pengorbanan tidak bisa diabaikan begitu saja. Di saat-saat itu, aku merasa campuran emosi yang aneh, kesedihan, kemarahan, tapi juga kepuasan tersendiri. Aku menyadari bahwa tangisan yang dulu membuatku lemah kini menjadi bahan bakar untuk kecerdikan yang akan kutampilkan. Aku menyadari bahwa setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap kekecewaan, bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap rumah yang kini terasa sepi dan sunyi. Aku tersenyum tipis, air mata masih menetes di pipi, tapi hatiku penuh tekad.
Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi semua. Aku siap membuktikan bahwa ketulusan tidak selalu dibalas dengan hangat, tapi dengan strategi cerdas, ia bisa menuntut pengakuan dengan cara yang elegan dan tak terduga. Dan aku, Naura Adinda Putri, berbisik pada diriku sendiri sebelum menutup mata. Kesedihan ini tidak akan sia-sia. Aku akan menunjukkan bahwa ketulusan memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dan saat waktunya tiba, semua yang meremehkan akan menyadarinya, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak malam itu, ketika air mata mulai mengering di pipiku, aku, Naura Adinda Putri, merasa ada sesuatu yang bangkit di dalam diri. Kesedihan yang dulu melumpuhkan kini perlahan berubah menjadi energi yang tajam. Sebuah percikan tekad yang menuntut keadilan, bukan dengan kata-kata kasar atau kemarahan yang meledak-ledak, tapi dengan cara yang cerdas, elegan, dan penuh perhitungan. Aku menyadari satu hal penting. Mereka mungkin menolak kehadiranku, mungkin menganggap semua pengorbananku tidak berarti, tapi aku masih memiliki kendali atas apa yang terjadi di rumah ini. Dan rumah itu, dengan segala sistem pintarnya, akan menjadi saksi bisu dari ketegasanku. Hari-hari berikutnya, aku duduk berjam-jam di ruang kerjaku yang kini berfungsi sebagai markas rahasia. Buku catatan penuh coretan, sketsa, dan diagram sistem rumah pintar terhampar di meja. Lampu-lampu kecil menyala di sudut, memberikan cahaya hangat yang kontras dengan ketegangan yang kurasakan. Aku menulis daftar semua sensor yang terpasang, sensor gerak, lampu otomatis, alarm kebakaran yang terhubung ke ponselku, kamera keamanan yang bisa merekam setiap sudut, hingga pintu otomatis yang bisa terkunci atau terbuka sesuai perintah. Semua ini awalnya hanya untuk kenyamanan dan keamanan, tapi sekarang bisa menjadi alat untuk mengubah situasi menjadi sesuatu yang tak mereka duga. Aku merancang skenario dengan cermat. Pertama, aku akan memastikan tamu yang datang merasa seolah rumah ini kosong, meski mereka yakin itu rumah baru yang ramai. Lampu akan berkedip secara acak, alarm akan berbunyi singkat, suara misterius akan terdengar dari beberapa sudut, dan pintu-pintu akan terkunci otomatis sejenak. Semua ini akan membuat mereka panik dan merasa kehilangan kontrol, tanpa menimbulkan bahaya fisik. Tujuanku jelas, menunjukkan ketegasan dan membuat mereka malu karena meremehkan ketulusanku. Setiap fitur diuji berkali-kali. Aku menyalakan lampu otomatis, mematikan, dan menyalakannya lagi dengan pola berbeda. Sensor gerakku coba di setiap sudut, memastikan tidak ada celah yang bisa dilewati. Alarm diuji dengan volume sedang agar tidak merusak telinga, tapi cukup mengejutkan untuk menimbulkan panik. Aku bahkan menyiapkan suara-suara acak, ketukan pintu, bunyi langkah kaki, desahan samar, yang akan muncul ketika tamu berada di ruang tamu atau lorong. Semua diuji dengan teliti, hingga aku yakin setiap elemen bekerja sempurna. Bima memperhatikanku dari jauh, dengan ekspresi campuran kagum dan khawatir. Ia datang sambil membawa segelas teh hangat. "Naura, kau benar-benar serius dengan ini?" tanyanya pelan. Aku menoleh, tersenyum tipis, mata masih penuh tekad. "Ini bukan soal balas dendam, Bima. Ini tentang menunjukkan bahwa ketulusanku memiliki harga. Aku hanya ingin mereka menyadarinya, bukan menghina atau menyakiti," jawabku tegas. Ia mengangguk pelan, meski masih terlihat ragu. Aku menyadari bahwa setiap gerakan harus tepat waktu. Jika terlalu dini, rencana ini bisa gagal. Jika terlambat, efeknya tidak maksimal. Aku menulis jadwal yang rinci, kapan tamu akan datang, kapan sistem mulai bekerja, dan bagaimana aku bisa mengawasi semuanya dari jauh tanpa terlihat. Ponselku akan menjadi pusat kendali, memungkinkanku mengatur lampu, alarm, dan sensor secara real-time. Ini adalah rencana yang matang, bukan aksi gegabah. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, menatap rumah yang akan menjadi medan eksperimen. Semua lampu redup, suasana sunyi, tapi di dalam hatiku ada rasa puas yang aneh. Aku tidak merasakan kebencian, hanya kepuasan karena aku memiliki rencana yang cerdas. Ini bukan sekadar balasan, tapi pelajaran yang elegan bagi mereka yang menolak kehadiranku. Hari berikutnya, aku mulai menyiapkan detail terakhir. Aku menata ulang beberapa sensor, memastikan jarak dan posisi setiap kamera optimal. Aku menambahkan beberapa lampu tambahan yang akan menyala secara acak, dan memprogram alarm dengan pola yang berbeda-beda.
Bahkan beberapa pintu akan terkunci secara bersamaan, memaksa tamu mencari jalan keluar yang berbeda dan mengalami sedikit kebingungan. Semua dilakukan dengan perhitungan, agar panik mereka terlihat dramatis tapi tetap aman. Saat menyiapkan semua itu, aku menyadari satu hal. Balasan ini bukan sekadar tentang mereka, tapi tentang diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi merasa tak berdaya, diabaikan, atau diremehkan. Aku ingin merasakan kendali, merasa bahwa ketulusanku dihargai, dan membuktikan bahwa kecerdikan bisa menjadi senjata tanpa harus merusak hati atau fisik siapapun. Bima datang lagi, kali ini membawa beberapa camilan dan minuman hangat. Ia duduk di sebelahku, melihat daftar rencana yang sudah kususun. "Kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan, ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Aku menoleh, mata bersinar, dan mengangguk. "Ya, ini harus sempurna. Mereka perlu belajar menghargai ketulusan orang lain, Bima. Tapi jangan khawatir, ini elegan, aman, dan mereka tidak akan terluka. Hanya sedikit panik dan malu saja," jawabku. Ia tersenyum, meski masih ada keraguan yang tersirat. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, mengamati setiap sistem, memeriksa ulang semua pengaturan, menyesuaikan pola lampu dan suara, memastikan semua bekerja sesuai rencana. Aku membayangkan tamu-tamu yang akan datang, melihat rumah ini, dan merasakan kebingungan yang akan kutimbulkan. Aku membayangkan ekspresi mereka ketika lampu berkedip, alarm berbunyi sebentar, dan pintu-pintu terkunci sementara. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang aneh namun memuaskan. Hari-hari berikutnya, aku tetap memantau sistem dari jauh, menguji beberapa skenario tambahan, hingga yakin bahwa semuanya akan bekerja dengan sempurna pada saat yang tepat. Aku merasa tenang, karena setiap detail sudah dipikirkan dengan matang. Tekad yang lahir dari kesedihan kini berubah menjadi strategi yang rapi dan elegan. Aku juga memikirkan pesan yang pernah kudapat dari ipar laki-lakiku. Kata-kata itu, yang dulu membuatku hancur, kini menjadi bahan bakar yang membentuk rencana ini. Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan, tapi dengan kecerdikan. Aku ingin menunjukkan bahwa ketulusanku memiliki nilai, bahwa setiap pengorbanan tidak bisa dianggap remeh, dan bahwa seseorang yang menolak kehadiranku akan menyadari kesalahannya dengan cara yang elegan. Dan di malam itu, ketika rumah sunyi, lampu-lampu menyala redup, dan aroma bunga masih menebar, aku menatap layar ponselku, memastikan semua sistem siap. Aku tersenyum tipis, mata berbinar, dan berbisik pada diri sendiri. Ini saatnya menunjukkan bahwa ketulusan yang dibalas dingin pun memiliki kekuatan yang tak terlihat. Dan mereka akan belajar, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Aku, Naura Adinda Putri, siap melangkah ke babak berikutnya. Kesedihan sudah kutinggalkan, tekad telah lahir, dan rencana cerdas ini akan menjadi momen di mana ketulusan, kecerdikan, dan keberanian bersatu. Saatnya menunggu hasilnya, dan aku yakin, ketika tamu-tamu datang, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Hari-hari menjelang tasyakuran terasa seperti ujian kesabaran dan kecerdikan. Aku, Naura Adinda Putri, setiap pagi bangun dengan satu tujuan, memastikan semua rencana berjalan sempurna, tanpa ada celah sedikit pun. Rumah mertuaku, yang dulunya hanya menjadi tempat cinta dan ketulusan, kini juga menjadi medan strategi yang harus kukendalikan dengan hati-hati. Aku duduk di ruang kerjaku, memeriksa catatan dan diagram sistem rumah pintar. Setiap sensor gerak, alarm, lampu otomatis, dan kamera keamanan kuperiksa satu persatu. Bahkan beberapa perangkat tambahan yang kupasang untuk meningkatkan efek dramatik diuji berulang kali. Aku tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh rencana. Maka, aku memastikan semuanya bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Lampu-lampu hias yang kupasang di ruang tamu dan koridor diuji dengan pola berbeda, agar tamu tidak menebak apa yang sebenarnya terjadi. Aku memprogramnya berkedip secara acak, kadang perlahan, kadang cepat, sehingga tampak alami, seperti gangguan teknis yang misterius. Sensor gerak dikalibrasi sedemikian rupa sehingga akan menyalakan lampu tertentu saat seseorang melangkah, tapi juga memicu suara langkah tambahan atau ketukan samar di sudut lain. Semua ini dirancang agar tamu merasa panik sejenak tanpa membahayakan siapapun. Aku juga menyiapkan pintu otomatis. Pintu-pintu tertentu akan terkunci sementara ketika tamu mencoba melewatinya,
memaksa mereka mencari jalur alternatif. Efeknya akan membuat mereka kebingungan, cemas, dan panik sejenak. Alarm utama diprogram untuk berbunyi singkat, bukan keras hingga menyakitkan, tapi cukup mengejutkan agar mereka terkejut dan mulai meragukan apa yang terjadi. Setiap malam aku duduk di depan layar ponselku, mengendalikan simulasi rencana. Aku membayangkan tamu datang, menyentuh gagang pintu, melihat lampu berkedip, mendengar suara-suara samar, dan merasa seolah rumah ini hidup sendiri. Aku tersenyum tipis, merasakan campuran kepuasan dan ketegangan. Semua ini dirancang agar mereka merasakan rasa malu dan panik, sebagai pelajaran bahwa ketulusan yang diabaikan memiliki konsekuensi, tapi tanpa menimbulkan luka fisik atau bahaya. Bima duduk di sampingku, menatap layar dengan ekspresi campuran kagum dan khawatir. "Naura, ini sangat detail. Kau benar-benar memikirkan semuanya," katanya. Aku menoleh, mata berbinar, dan mengangguk. "Ya, Bima. Ini harus sempurna. Aku tidak ingin ada yang salah." Mereka harus menyadari bahwa ketulusan tidak bisa diremehkan. "Tapi ingat, ini elegan dan aman. Tidak ada yang akan terluka," jawabku, suaraku mantap. Ia mengangguk lagi, meski terlihat masih ragu, tetapi aku bisa merasakan dukungannya. Aku melanjutkan dengan menyiapkan skenario tambahan. Beberapa suara misterius akan muncul di beberapa sudut rumah, seperti desahan, ketukan halus, atau langkah kaki yang samar. Aku memprogramnya untuk terjadi secara acak, sehingga tamu tidak bisa menebak sumbernya. Efek ini akan meningkatkan rasa panik mereka, membuat mereka merasa seolah rumah ini hidup sendiri, dan menciptakan kekacauan yang elegan. Selain itu, aku menyiapkan jalur cahaya tambahan yang akan menyorot ke arah tertentu, menciptakan bayangan yang membingungkan. Sensor pintu otomatis juga dikalibrasi agar terkunci dan terbuka secara bergantian, menimbulkan efek labirin kecil yang membuat tamu harus berpikir cepat untuk menemukan jalan. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar mereka merasa tidak nyaman, tapi tetap aman. Aku juga menulis catatan untuk diriku sendiri, urutan eksekusi, waktu mulai, urutan lampu, alarm, dan suara. Semua harus berjalan sinkron. Bahkan 1 detik keterlambatan bisa merusak efek keseluruhan. Aku menuliskan skenario darurat jika ada yang mencoba menonaktifkan sistem, dan memastikan aku bisa mengendalikannya dari jarak jauh melalui ponselku. Hari-hari itu aku tidak banyak tidur. Setiap malam aku duduk di ruang kerja, memeriksa sistem, menguji sensor, menyalakan lampu, memicu alarm, dan mendengarkan efek suara yang sudah kuatur. Kadang aku tertawa kecil melihat simulasi berjalan. Bayangan tamu yang kebingungan muncul di kepalaku, merasa panik sejenak, dan aku merasa lega. Ini bukan kekejaman, tapi bentuk cerdas dari balasan atas pengkhianatan dan penolakan yang kualami. Selain persiapan teknis, aku juga memikirkan aspek psikologis. Aku ingin tamu merasa bahwa ketidakteraturan ini muncul dari rumah itu sendiri, bukan karena aku hadir. Mereka akan merasa panik, malu, dan bingung, tetapi tidak tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Efek psikologis ini akan lebih kuat dibandingkan balasan yang kasat mata. Bima kadang datang untuk mengingatkanku agar beristirahat, tapi aku selalu menolak. "Aku harus menyelesaikannya, Bima. Ini penting," jawabku. Ia mengangguk, tahu bahwa tekadku kuat, tetapi tetap terlihat khawatir. Ia hanya duduk di dekatku, menemaniku, dan memberi dukungan moral tanpa ikut campur. Malam itu, aku menyusun rencana final. Semua perangkat diuji satu persatu. Lampu, sensor, alarm, suara, pintu otomatis. Semua bekerja sempurna. Aku bahkan menambahkan 1 efek tambahan. Sensor cahaya di teras akan menyalakan lampu hias dengan pola acak ketika tamu pertama memasuki rumah, menciptakan kesan bahwa rumah ini hidup sendiri. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang aneh. Setiap detail diuji berkali-kali hingga aku yakin bahwa semua akan berjalan sempurna pada saatnya. Semua rencana sudah matang. Setiap langkah diperhitungkan, setiap efek diuji. Aku tahu, ketika tamu datang, mereka tidak akan pernah menyangka apa yang akan terjadi. Ketegangan itu membuat hatiku berdebar, tapi juga memberi energi yang aneh dan memuaskan. Aku menatap rumah dari jendela ruang kerja, melihat lampu redup yang menebarkan cahaya hangat, dan menyadari sesuatu. Rumah ini,
yang dulu menjadi simbol ketulusan, kini juga menjadi alat untuk menunjukkan kecerdikan dan tekad. Aku tersenyum tipis, merasa campuran lega, tegang, dan penuh kepuasan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Naura, semuanya siap. Ini saatnya menunjukkan bahwa ketulusan yang dibalas dingin memiliki kekuatan yang tak terlihat. Mereka akan merasakan efeknya, dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Aku, Naura Adinda Putri, sudah siap. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi medan strategi. Dan setiap tamu yang meremehkan ketulusanku akan segera menyadari bahwa ada konsekuensi yang cerdas, elegan, dan tidak terduga bagi setiap pengkhianatan yang dilakukan. Hari itu tiba. Aku, Naura Adinda Putri, berdiri di ruang kerja, menatap layar ponsel yang terhubung ke seluruh sistem rumah. Jantungku berdebar cepat, campuran antara tegang, cemas, dan sedikit puas. Semua rencana yang telah kusempurnakan selama berhari-hari akan segera dieksekusi. Rumah yang dulu hanya menjadi simbol ketulusan kini juga menjadi medan strategi yang akan membuat mereka, keluarga dan tamu, merasakan efek ketidakteraturan yang elegan dan cerdas. Aku menarik napas panjang, memeriksa ulang daftar langkah demi langkah. Lampu akan berkedip secara acak, alarm berbunyi sebentar, sensor gerak memicu suara langkah misterius, pintu terkunci sementara, dan cahaya tambahan di teras menyorot ke arah tertentu untuk menciptakan bayangan yang membingungkan. Semua diuji berkali-kali, dan semuanya bekerja sempurna. Aku yakin, efeknya akan memunculkan kepanikan, rasa malu, dan kebingungan yang tepat sasaran. Jam sudah menunjukkan waktu yang dijadwalkan. Tamu mulai berdatangan, salah satunya ipar laki-lakiku yang menolak kehadiranku sebelumnya. Aku menahan napas, jantung berdegup kencang, dan telapak tanganku menempel pada layar ponsel yang menjadi pusat kendali. Lampu di teras menyala pertama kali, berkelap-kelip seperti sapaan ramah, tetapi itu hanyalah awal dari serangkaian efek yang akan terjadi. Begitu pintu utama dibuka, sensor gerak di teras memicu lampu tambahan di sisi halaman, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Aku melihat dari layar, tamu tampak ragu melangkah masuk. Mata mereka mengikuti bayangan yang tanpa hidup sendiri. Lampu berkedip acak di koridor membuat mereka sedikit panik, berbalik menatap satu sama lain dengan ekspresi bingung. Kemudian alarm singkat berbunyi. Bunyi itu tidak keras, tapi cukup mengejutkan. Mereka menoleh ke arah sumber suara, saling bertanya apakah ada masalah listrik atau gangguan teknis. Dan ketika mereka mulai mencoba melanjutkan langkah, pintu-pintu tertentu terkunci sementara. Sebagian tamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Ada desahan panik kecil, bisik-bisik yang meningkat, dan beberapa tamu mulai merasa gelisah. Aku menahan napas, mata menatap layar, memantau setiap reaksi. Sensor gerak lain memicu suara langkah samar di lorong yang berbeda, dan ketukan halus di pintu belakang membuat beberapa tamu menoleh, merasa ada sesuatu yang aneh. Lampu berkedip di ruang tamu, menciptakan bayangan panjang yang tampak bergerak. Semua terkoordinasi sempurna. Efek psikologis yang kupikirkan selama berhari-hari akhirnya terlihat. Iparku, yang menolak kehadiranku, mulai terlihat panik. Ia menatap sekeliling, wajahnya berubah pucat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa tamu lain mulai berbisik, beberapa tertawa gugup, dan beberapa bahkan mulai mundur perlahan, mencari jalan keluar. Semua itu sesuai rencana, membuat mereka merasa tidak nyaman, bingung, dan sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Aku melihat Bima di sampingku melalui layar ponsel, duduk tegang tapi bangga. Ia tahu ini adalah balasan cerdas, bukan aksi gegabah. Aku tersenyum tipis, menahan kegembiraan yang ingin meledak. Semua berjalan sempurna, persis seperti yang kubayangkan. Lampu di lorong utama mulai berkedip lebih cepat, menciptakan ilusi seakan ada bayangan yang bergerak cepat. Pintu samping terkunci sebentar, lalu terbuka kembali, membuat beberapa tamu tergopoh-gopoh mencari jalur alternatif. Alarm berbunyi sekali lagi, singkat, cukup untuk mengejutkan mereka tapi tidak menyakiti. Sensor gerak memicu suara langkah dan ketukan yang tidak sinkron, membuat mereka merasa rumah ini hidup sendiri. Ekspresi mereka menjadi semakin panik. Ada yang menatap satu sama lain, beberapa menertawakan gugup, ada yang mulai mundur dan mencoba mencari bantuan.
Aku memeriksa layar, memastikan semuanya berjalan sesuai skenario. Efek psikologis yang kupikirkan selama berhari-hari kini nyata. Tamu merasa kehilangan kontrol, bingung, dan malu karena sebelumnya meremehkan ketulusan dan keberadaan diriku. Di ruang tamu, iparku terlihat semakin panik. Ia mencoba menenangkan tamu lain, tapi mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Lampu berkedip acak, bayangan bergerak, pintu terkunci, suara langkah misterius muncul di sudut berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa sesuatu tidak biasa. Dan yang paling penting, mereka tidak bisa menuduhku, karena aku tidak berada di ruang tamu sama sekali. Aku mengendalikan semuanya dari jarak jauh, tanpa terlihat, menjadi bayangan yang mengatur. Aku merasakan adrenalin mengalir. Semua rencana berjalan sempurna, efek psikologis maksimal, dan aku tidak perlu melakukan kekerasan atau menyakiti siapapun. Semua panik dan malu, tapi tetap aman. Aku tersenyum, merasakan kepuasan yang aneh tapi memuaskan. Ini adalah balasan yang cerdas, elegan, dan penuh pelajaran. Lampu-lampu hias di teras menyorot ke sudut berbeda, menciptakan bayangan yang membuat beberapa tamu merasa seolah ada yang mengintai. Alarm berbunyi sekali lagi, sensor gerak memicu suara langkah tambahan. Aku melihat ekspresi iparku berubah, wajah pucat, tangan gemetar, mulai sadar bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan biasa. Beberapa tamu mencoba memeriksa panel listrik, beberapa menatap langit-langit, beberapa bahkan menatap satu sama lain dengan mata bingung. Semua itu sesuai rencana. Aku mengatur urutan lampu dan suara, memastikan efek psikologisnya terus meningkat tanpa kehilangan kontrol. Mereka panik, tetapi tidak terluka, dan rasa malu yang muncul lebih terasa daripada ketakutan. Aku menghela napas panjang, memantau layar, dan merasa lega. Semua langkah berhasil. Pesan yang dingin, penolakan yang menyakitkan, kini berubah menjadi momen yang mengajarkan pelajaran. Mereka merasakan efek dari ketulusan yang diremehkan, dan aku melakukannya dengan cara yang cerdas, tanpa harus mengekspresikan kemarahan secara langsung. Tamu mulai saling bertukar pandang, beberapa mulai menertawakan gugup, ada yang mencoba menenangkan diri, dan iparku terlihat cemas. Semua itu sesuai dengan skenario. Mereka sadar bahwa ketulusan dan kerja keras seseorang tidak boleh dianggap remeh. Mereka mulai menyadari bahwa rumah ini, yang mereka anggap sederhana, ternyata memiliki kontrol yang cerdas, terencana, dan elegan. Aku duduk di ruang kerja, menatap layar, dan tersenyum tipis. Air mata hampir muncul lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kepuasan. Semua rencana berjalan sempurna, semua efek tercapai, dan mereka merasakan pelajaran yang tak terduga. Ketulusan yang dibalas dingin kini membalikan keadaan dengan cara yang elegan dan cerdas. Dan di malam itu, ketika lampu-lampu berkedip, alarm berbunyi singkat, dan pintu-pintu terkunci sementara, aku menyadari satu hal. Aku tidak hanya membalas perlakuan mereka, tapi juga menunjukkan bahwa ketulusan memiliki kekuatan yang tidak terlihat, dan kecerdikan bisa menjadi senjata yang elegan ketika hati terluka. Aku, Naura Adinda Putri, menatap layar ponsel terakhir kali malam itu, tersenyum puas, dan berbisik pada diri sendiri. Mereka akhirnya menyadari, bukan karena kata-kata atau permintaan maaf, tapi karena ketelitian, ketulusan, dan kecerdikan. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ini adalah pelajaran hidup yang tak akan mereka lupakan. Sejak malam itu, rumah mertuaku berubah bukan hanya dalam tatanan fisik, tetapi juga dalam dinamika yang tak terlihat. Aku, Naura Adinda Putri, duduk di ruang kerja, menatap layar ponsel yang kini tak lagi menunjukkan deretan notifikasi panik. Semuanya telah berlalu, dan efek rencana yang kuciptakan masih tersisa, dalam bentuk kepanikan yang elegan, kebingungan, dan pelajaran yang mereka terima dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi setelah kekacauan itu, rumah terasa sunyi. Lampu-lampu yang semalam berkedip liar kini menyala normal, alarm tak lagi berbunyi, dan pintu-pintu bekerja seperti biasa. Namun aura rumah berbeda. Ada rasa hormat dan kekaguman yang tersembunyi di udara, meski tak diucapkan. Tamu yang semalam panik mulai menatap sekeliling dengan wajah berbeda, campuran rasa kagum dan malu. Mereka menyadari bahwa rumah ini, yang selama ini mereka anggap biasa, ternyata memiliki kendali yang rapi, elegan, dan cerdas. Aku duduk di sofa ruang tamu,
memandangi semua yang telah kulakukan. Perasaan yang muncul tidak lagi sesakit kemarin atau minggu-minggu sebelumnya. Ada kepuasan yang hangat, bukan dari balas dendam, tapi dari kesadaran bahwa ketulusanku tidak bisa diabaikan. Aku tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sejak menerima pesan dingin dari iparku. Bima datang membawa secangkir kopi hangat, duduk di sampingku, dan tersenyum melihat ekspresi wajahku yang damai. "Naura, kau luar biasa," katanya lembut. Aku menoleh, tersenyum tipis, dan mengangguk. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa ketulusan punya cara sendiri untuk diperhitungkan. Tidak dengan amarah, tapi dengan kecerdikan. Jawabku, suaraku tenang. Ia menatapku dengan mata penuh kekaguman dan sedikit heran, karena ia tahu betapa besar usaha dan perhitungan yang kuletakkan dalam rencana ini. Hari itu, beberapa tamu datang lagi, tetapi dengan suasana yang berbeda. Mereka berbicara lebih sopan, menatapku dengan mata yang tidak lagi meremehkan. Beberapa tersenyum, beberapa menunduk hormat, dan beberapa bahkan meminta maaf atas ketidaknyamanan semalam. Tidak semua mengucapkan kata-kata itu secara langsung, tapi tatapan dan bahasa tubuh mereka cukup untuk menunjukkan pengakuan dan rasa hormat yang sebelumnya tidak ada. Iparku, yang dulu menolak kehadiranku, terlihat berbeda. Wajahnya pucat dan matanya menatap sekeliling dengan ekspresi campuran malu dan kagum. Aku tersenyum tipis, bukan dengan rasa puas yang mengekang, tapi dengan kesadaran bahwa mereka akhirnya mengerti. Mereka tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata, pengalaman semalam cukup berbicara. Rumah yang kuatur dengan teliti menjadi saksi bisu dari pelajaran yang mereka terima. Aku menatap setiap sudut rumah, lampu-lampu yang kini stabil, bunga-bunga segar yang masih menebarkan aroma hangat, dan setiap perabot yang tertata rapi. Semua ini bukan hanya hasil dari pengorbananku, tapi juga simbol dari ketulusan yang tidak bisa diabaikan. Aku merasa lega. Rasa sakit yang dulu menghantui kini digantikan oleh ketenangan, dan rasa percaya diri yang tumbuh dari strategi yang berhasil. Seiring hari berlalu, beberapa tamu mulai membicarakan malam sebelumnya dengan nada berbeda. Mereka tertawa mengenang kepanikan, berbagi cerita tentang lampu yang berkedip, alarm yang mengejutkan, dan pintu yang terkunci sementara. Aku mendengarkan dari kejauhan, tersenyum tipis, menikmati efek psikologis yang telah tercapai. Mereka mulai memahami bahwa ketulusan yang diremehkan tidak bisa dianggap enteng, dan bahwa ada cara untuk menunjukkan harga diri tanpa harus menyakiti siapapun. Bima duduk di sampingku lagi di sore hari, menatapku dengan ekspresi bangga. "Kau benar-benar berhasil, Naura. Mereka semua belajar pelajaran tanpa harus terluka, dan kau melakukannya dengan elegan," katanya. Aku tersenyum, merasa lega, dan menjawab, "Ya, Bima. Aku ingin ini menjadi pengalaman yang mengajarkan rasa hormat. Ketulusan tidak selalu dibalas hangat, tapi ia selalu punya cara untuk diperhitungkan." Aku berjalan mengelilingi rumah, memeriksa semua sensor, lampu, dan sistem. Semuanya kembali normal, bekerja seperti biasa, tetapi aura rumah berbeda. Ada rasa hormat yang tersisa di udara, meski tak diucapkan. Aku menyadari bahwa rumah ini, yang dulu hanya menjadi simbol ketulusan, kini juga menjadi simbol kecerdikan dan ketegasan yang elegan. Hari berikutnya, keluargaku sendiri datang mengunjungi rumah. Mereka melihat semua dengan mata berbeda. Tidak ada kata-kata dingin atau penolakan. Mereka memuji rumah, menatapku dengan kagum, dan memberikan senyuman yang tulus. Aku merasakan kehangatan yang sebelumnya sulit kurasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. Semua rasa sakit perlahan berganti dengan kebanggaan dan kepuasan yang tenang. Aku duduk di ruang tamu, melihat sinar matahari yang masuk melalui jendela, memantul di dinding krem yang dulu kuselesaikan dengan penuh cinta. Aku menghela napas panjang, membiarkan rasa lega memenuhi hati. Semua pengorbananku, semua ketulusanku, kini diakui, meski dengan cara yang berbeda dari yang kuharapkan sebelumnya. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa strategi yang kuciptakan telah mengubah cara mereka melihatku, dan lebih penting lagi, menghargai ketulusanku. Malam itu, ketika rumah sunyi dan lampu-lampu menyala lembut, aku duduk di sofa dengan Bima di sampingku. Aku menatap rumah yang kini tenang, dan merasakan kehangatan kemenangan. Ini bukan kemenangan yang diwarnai kemarahan atau dendam, tapi kemenangan yang lahir dari ketenangan, kecerdikan,
dan ketulusan yang akhirnya dihargai. Aku menatap layar ponselku sekali lagi, melihat notifikasi tamu yang meminta maaf atau memberikan pujian, dan tersenyum. Semua itu membuktikan satu hal, ketulusan tidak bisa dianggap remeh, dan kecerdikan bisa menjadi cara elegan untuk menegakkan martabat ketika hati terluka. Aku menyadari bahwa setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap rasa sakit yang kurasakan, tidak sia-sia. Semuanya membentukku menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bijaksana. Bima menatapku, tersenyum, dan berkata, "Naura, aku bangga padamu. Kau bukan hanya berhasil membalas perlakuan buruk, tapi juga menunjukkan bahwa ketulusan punya kekuatan yang tak terlihat." Aku menoleh, tersenyum lembut, dan membalas, "Ya, Bima. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menunjukkan harga diri dan ketulusan. Dan sekarang, aku merasa damai." Aku duduk beberapa saat lagi, menikmati kehangatan rumah, aroma bunga yang masih menyebar, dan ketenangan yang hadir setelah badai emosional. Semua ini bukan hanya tentang rencana yang berhasil, tapi juga tentang pelajaran hidup yang kupelajari, bahwa ketulusan bisa diuji, tapi tidak pernah hilang nilainya. Dan di malam itu, aku, Naura Adinda Putri, berbisik pada diriku sendiri, suara lembut namun mantap. Kesedihan telah berlalu, pengkhianatan telah menjadi pelajaran, dan ketulusan akhirnya dihargai. Aku bangga pada diriku sendiri, dan rumah ini menjadi saksi kehangatan kemenangan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Hari-hari setelah tasyakuran terasa berbeda. Rumah mertuaku yang dulu menjadi sumber sakit hati kini, menjadi simbol ketegasan dan kecerdikan. Aku, Naura Adinda Putri, duduk di ruang tamu, memandangi cahaya matahari yang menembus tirai, menebarkan pola hangat di lantai. Suasana ini menenangkan, berbeda dengan gelombang emosiku beberapa minggu lalu ketika pesan dingin itu masuk. Saat itu, hatiku hancur berkeping-keping, dan rasanya seluruh pengorbananku dianggap sia-sia. Namun sekarang, segalanya berubah. Setelah rencana balasanku dieksekusi dengan sempurna, efek psikologisnya masih terasa. Para tamu yang semalam panik kini mulai tersenyum, menatap rumah dengan rasa kagum dan hormat. Iparku yang dulu menolak kehadiranku kini tidak lagi bisa meremehkan keberadaanku. Ia bahkan terlihat ragu-ragu ketika menatapku, seolah menyadari kesalahan yang pernah ia buat. Tatapannya tidak lagi dingin, tetapi ada penghargaan yang tersirat, meski tidak diucapkan. Aku menatap sekeliling rumah. Lampu-lampu gantung yang kubersihkan sendiri, bunga-bunga segar yang kusempurnakan, dan setiap sudut rumah yang kuatur dengan penuh cinta kini menjadi saksi bisu dari perjalananku. Semua pengorbanan, ketulusan, dan kerja kerasku telah menemukan tempatnya. Tapi lebih dari itu, rumah ini juga menjadi simbol kecerdikan dan ketegasan yang elegan. Ini adalah pelajaran bagi semua yang pernah menolak ketulusanku, bahwa harga diri dan ketulusan tidak bisa diremehkan. Bima duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh kebanggaan. "Naura, aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan ini dengan begitu cerdas dan elegan," katanya. Aku tersenyum, menyandarkan kepala pada sandaran sofa, dan menjawab, "Ini bukan soal membalas dendam, Bima. Ini tentang menunjukkan bahwa ketulusan punya harga dan kekuatan yang tidak terlihat. Dan aku ingin semua belajar, tanpa ada yang terluka." Hari itu, aku berjalan mengelilingi rumah, memeriksa setiap sudut, lampu, sensor, dan pintu otomatis. Semua bekerja normal, tapi efek dari malam sebelumnya masih terasa. Para tamu membicarakan pengalaman itu dengan nada campuran kagum dan malu, saling menertawakan gugup, dan beberapa bahkan meminta maaf secara halus atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mereka menyadari bahwa rumah ini bukan hanya bangunan biasa, tetapi juga alat untuk menunjukkan kecerdikan dan ketegasan. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang hangat di dada. Semua yang kualami, kesedihan, pengkhianatan, penolakan, hingga perencanaan matang, tidak sia-sia. Ini adalah kemenangan yang tenang, elegan, dan penuh makna. Aku belajar bahwa ketulusan tidak selalu dibalas hangat, tapi selalu punya cara untuk diperhitungkan. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa aku memiliki kekuatan untuk menjaga harga diri dan martabatku sendiri. Beberapa hari kemudian, keluargaku sendiri datang mengunjungi rumah. Mereka melihat semuanya dengan mata berbeda.
Tidak ada kata-kata dingin, tidak ada penolakan. Mereka memuji rumah, menatapku dengan kagum, dan memberikan senyuman yang tulus. Aku merasakan kehangatan yang dulu sulit kurasakan sejak pengkhianatan itu terjadi. Semua rasa sakit perlahan berganti dengan kebanggaan dan kepuasan yang damai. Aku duduk di ruang tamu, memandangi rumah yang kini tenang, dan merenung tentang perjalanan yang kualami. Setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap rasa sakit yang kualami, membentukku menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bijaksana. Aku menyadari bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang balas dendam atau kepuasan pribadi, tapi tentang pembelajaran hidup. Bahwa ketulusan memiliki harga, dan ketekunan serta kecerdikan bisa membuat seseorang dihargai meski awalnya diabaikan. Bima duduk di sampingku, menatapku dengan lembut. Naura, aku bangga padamu. Kau bukan hanya berhasil membalas perlakuan buruk, tapi juga menunjukkan bahwa ketulusan memiliki kekuatan yang tak terlihat, katanya. Aku tersenyum, menatap matanya, dan menjawab, "Ya, Bima. Ini bukan tentang mereka, tapi tentang bagaimana aku menjaga martabatku. Dan rumah ini menjadi saksi dari semua itu." Seiring hari berlalu, para tamu mulai menghormati rumah dan penghuninya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi meremehkan ketulusan atau pengorbananku. Tatapan mereka berubah, ucapan mereka lebih hangat, dan beberapa bahkan menanyakan tips dalam mengatur rumah pintar. Semua itu adalah bukti bahwa pelajaran dari pengalaman semalam tersampaikan tanpa kata-kata yang menyakitkan. Aku berjalan ke jendela ruang tamu, menatap halaman rumah yang kini tenang. Cahaya matahari menembus dedaunan, menebarkan pola hangat yang menenangkan. Aku tersenyum tipis, merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua penderitaan yang kualami, dari pesan dingin iparku hingga rasa sakit karena penolakan, kini berubah menjadi pembelajaran berharga. Aku merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Bima duduk di kursi dekatku, menyeruput kopi hangatnya, menatapku dengan ekspresi bangga. Aku menoleh, tersenyum lembut, dan berkata, "Bima, semua yang kualami, semua yang kulakukan, kini terasa seimbang. Kesedihan, pengkhianatan, dan perencanaan matang semuanya memiliki makna. Dan rumah ini, yang dulu menjadi sumber sakit hati, kini menjadi simbol kemenangan dan ketulusan yang dihargai." Malam itu, ketika rumah sunyi, lampu-lampu menyala lembut, dan aroma bunga masih menebar, aku duduk di sofa dengan kepala menunduk sedikit. Aku menarik napas panjang, membiarkan ketenangan dan kepuasan memenuhi hati. Semua pengorbanan, ketulusan, dan kerja kerasku kini diakui, meski dengan cara yang berbeda dari yang kuharapkan sebelumnya. Semua luka dan air mata telah berubah menjadi pelajaran, dan aku merasa damai. Aku menatap layar ponsel sekali lagi, melihat beberapa pesan dari tamu yang masih membicarakan pengalaman semalam. Ada yang menulis pujian, ada yang menuliskan permintaan maaf, dan beberapa hanya mengirimkan emoji kagum. Semua itu cukup untuk membuat hatiku hangat. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa ketulusan tidak selalu dibalas dengan kata-kata hangat, tapi dengan pengalaman yang tak terlupakan. Aku berdiri, berjalan mengelilingi rumah, menatap setiap sudut yang telah kusempurnakan. Lampu gantung berkilau, bunga-bunga segar menebarkan aroma lembut, dan perabot tertata rapi. Semua ini menjadi simbol dari ketekunan, ketulusan, dan kecerdikan yang berpadu menjadi pelajaran hidup. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang mendalam. Dan di malam itu, aku, Naura Adinda Putri, berbisik pada diriku sendiri dengan suara lembut namun mantap. Ketulusan yang diuji dan diremehkan akhirnya dihargai, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kecerdikan, kesabaran, dan ketegasan. Rumah ini menjadi saksi bisu dari perjalanan itu. Mereka belajar, aku menang, dan hatiku damai. Mereka syok tak percaya.